Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rizky Johannes Markus, NPM 19150059, akan menjelaskan tugas saya tentang topologi jaringan dan pengabelan. Pengertian topologi jaringan. Topologi jaringan adalah susunan atau pemetaan interkoneksi antara node dari suatu jaringan baik fisik dan logis. Topologi jaringan ada dua macam, yaitu topologi fisik dan topologi logik. Topologi fisik jaringan adalah cara yang digunakan untuk menghubungkan workstation di dalam LAN. Topologi fisik jaringan terbagi tiga, yaitu bus, ring, dan star. Berikut gambar dari topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang banyak dipergunakan pada masa penggunaan kabel koaksial menjamur. Dengan menggunakan T-connector, maka komputer atau perangkat jaringan lainnya bisa dengan mudah dihubungkan satu sama lain. Topologi ini juga sering digunakan pada jaringan dengan basis fiber optik yang kemudian digabung dengan topologi star untuk menghubungkan dengan klien atau node. Topologi ini mempunyai karakteristik merupakan satu kabel yang kedua ujungnya ditutup di mana sepanjang kabel terdapat node-node. Paling prevalen karena sederhana dalam instalasi. Yang ketiga, signal melewati kabel dua arah dan mungkin terjadi collision dan lain sebagainya. Selanjutnya, topologi ring. Topologi ini memanfaatkan kurva tertutup, artinya informasi dan data serta traffic disalurkan dengan sedemikian rupa. Topologi ini memiliki karakteristik lingkaran tertutup, memiliki node-node sederhana dalam layout. Signal mengarah dalam satu arah sehingga menghindarkan terjadinya collision, sehingga kemungkinan pergerakan data yang lebih cepat dan collision detection yang lebih sederhana. Lalu problem sama seperti topologi bus. Yang selanjutnya, biasanya topologi ring tidak dibuat secara fisik, melainkan direalisasikan dengan sebuah konsentrator dan terlihat seperti topologi star. Yang selanjutnya, topologi star. Topologi jaringan ini banyak digunakan di berbagai tempat karena kemudahan untuk menambah, mengurangi, atau mendeteksi kerusakan jaringan yang ada. Topologi star memiliki karakteristik setiap node berkomunikasi langsung dengan central node. Traffic data mengalir dari node ke central node dan kembali lagi. Mudah dikembangkan karena setiap node hanya memiliki kabel yang langsung terhubung ke central node. Keunggulan jika satu kabel node terputus, yang lainnya tidak terganggu. Dapat digunakan kabel lower grade karena hanya menghandle satu traffic node dan biasanya menggunakan kabel UTP. Yang selanjutnya ada topologi hybrid. Topologi hybrid bisa diartikan sebagai model topologi baru pada sebuah jaringan komputer yang tercipta dari gabungan dua jenis atau lebih topologi jaringan yang berbeda jenis. Topologi logik. Topologi logik terdiri dari Ethernet, token ring, ArcNet, FDDI. Ethernet bekerja berdasarkan broadcast network, di mana setiap node menerima setiap transmisi data yang dikirim oleh sebuah node menggunakan metode CSMA-CD, Carrier Sense Multiple Access Collision Detection Baseband. Cara kerja Ethernet. Yang pertama, sebelum mengirimkan paket data, setiap node melihat apakah network juga sedang mengirimkan paket data. Jika network busy, node akan menunggu sampai tidak ada sinyal lagi yang dikirim oleh network. Jika network sepi, barulah node itu mengirimkan paketnya. Jika pada saat yang sama terdapat dua node yang mengirimkan data, maka terjadi collision. Kecepatan Ethernet adalah sampai 10 Mbps dan menurun seiring semakin banyaknya node yang terpasang, semakin banyak kemungkinan tabrakan. Yang selanjutnya ada token ring.
adalah sebuah topologi dalam jaringan komputer yang mempunyai ciri khusus, yaitu berbentuk lingkaran, dan semua workstation dan server dihubungkan menjadi satu membentuk pola lingkaran. Spesifikasi asli dari standar token ring adalah kemampuan pengiriman data dengan kecepatan 4 Mbps. Yang selanjutnya adalah ARPANET. Prinsip kerja secara sederhana, dengan melewatkan token ke setiap node yang memiliki nomor broadcast tertentu, kecepatannya 2,5 Mbps dan 20 Mbps. Implementasi menggunakan kabel coax RJ62. Yang selanjutnya adalah FDDI, adalah standar komunikasi data menggunakan kabel fiber optik, bekerja berdasarkan dua ring konsentrik masing-masing berkecepatan 1200 Mbps dengan menggunakan token passing shame. Yang selanjutnya adalah pengkabelan. Terdapat banyak jenis kabel yang bisa digunakan untuk media komunikasi jaringan komputer. Beberapa di antaranya yang populer saat ini adalah kabel UTP dan STP. Tetapi pada tahun 90-an, pengkabelan yang umum digunakan adalah kabel koaksial. Dan kabel koaksial ada dua jenis, yaitu thick koaksial dan thin koaksial. Thick koaksial dikenal dengan kabel RJ8 atau tipe kabel 10-base5, sering digunakan untuk kabel backbone pada instalasi jaringan Ethernet antara gedung. Thin dikenal sebagai dengan kabel RJ58 atau kabel 10-base2, biasa digunakan dalam jaringan antar workstation, mudah ditangani secara fisik, dan sering digunakan dalam implementasi topologi bus, ring, dan dalam beberapa kasus pada topologi star. Yang selanjutnya adalah kabel unshielded twisted pair wire atau UTP, merupakan sepasang kabel yang ditwist atau belitan satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik. Dapat terdiri dari 2, 4, atau lebih pasang kabel. Pada umumnya menggunakan konektor RJ45. Pada saat ini penggunaan UTP kabel merupakan pilihan yang paling efisien dan banyak dipakai dalam pengembangan jaringan komputer berkecepatan tinggi 10 Mbps sampai 100 Mbps. Kabel UTP terdapat 5 kategori. Yang pertama, kategori 1 dan 2 digunakan untuk transmisi suara dan transmisi data kecepatan rendah, atau hal transmisi yang menggunakan kecepatan rendah, misal telepon. Kategori ketiga digunakan untuk mengakomodasi transmisi dengan kecepatan sampai 16 MHz, misal transmisi data dan suara yang sampai 10 Mbps. Yang selanjutnya, kategori 4 digunakan untuk mengakomodasi transmisi dengan kecepatan sampai 20 MHz, misal transmisi data dan suara yang sampai dengan 16 Mbps. Yang selanjutnya, kategori 5 merupakan jenis yang paling populer dipakai dalam jaringan komputer di dunia pada saat ini. Digunakan untuk mengakomodasikan transmisi dengan kecepatan sampai dengan 100 MHz, misal transmisi data dan suara yang sampai dengan 100 Mbps. Yang selanjutnya adalah kabel STP. Kabel shielded mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Kekurangan STP kabel lainnya adalah tidak samanya standar antar perusahaan yang memproduksinya, dan lebih mahal dan lebih tebal sehingga lebih susah dalam penanganan fisiknya. Yang selanjutnya adalah fiber optic cable. Adalah serat optik yang memiliki saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus. Teknologi fiber optik atau surat cahaya yang memungkinkan menjangkau jarak yang besar dan menyediakan perlindungan total terhadap gangguan elektrik. Kecepatan transfer data dapat mencapai 1000 Mbps serta jarak dalam satu segmen dapat lebih dari 3-5 km. Yang terakhir adalah wireless atau waveLAN. Merupakan teknologi baru dalam jaringan komputer tanpa menggunakan kabel, tapi menggunakan frekuensi radio.
dapat mengantarkan data dengan kecepatan sampai dengan 512 Mbps. Pada produk-produk khusus seperti militer, keuntungan produk ini adalah tidak adanya instalasi kabel yang rumit, sedangkan kerugiannya adalah diperlukan line of sight atau jarak bebas pandang dari satu titik ke titik lainnya agar berfungsi serta harganya relatif mahal. Sekian dari saya, apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf dan terima kasih.